Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United ini memasuki musim kedua di bawah Ruben Amorim. Dan Manchester United ini berada di peringkat ke-8 dengan 18 poin. Nah, di salah satu akun di Twitter ini membahas terkait dengan hal tersebut dan ingin gua angkat di video kali ini ya. Dimana ternyata setelah 11 pertandingan ini Ruben Amorim ya berada di peringkat ke-8 di musim kedua dengan 18 poin. Ini sama dengan Erik ten Hag di musim keduanya, di mana pada saat itu Erik ten Hag juga setelah 11 pertandingan Manchester United ini berada di peringkat ke-8 di musim keduanya dengan poin juga 18. Akun yang gua lihat ini adalah Taktik Sology. Jadi ini sangat menarik bagaimana peringkatnya sama, nih poinnya juga sama. Kalau seandainya mereka berdua ini di head to head kan, di apple to apple kan, katakanlah seperti itu secara 100%, ya menurut gua nggak fair juga ya, karena situasi di belakang layarnya ini berbeda, bahkan jauh berbeda. Tapi ada banyak poin ya, poin-poin besar bahkan ya bisa dikatakan nyaris sama nih. Bagaimana dibahas juga di situ, dua manajer ini memilih untuk bermain lebih direct, lebih langsung di musim keduanya. Untuk Erik ten Hag ini tentang mengimplementasikan high pressing ya, yang lebih agresif, di mana untuk memaksa pergantian bola di sepertiga akhir, di mana Manchester United ini akhirnya bisa melakukan serangan secara langsung dan menciptakan peluang-peluang. Sementara Ruben Amorim ini tentang bola-bola panjang dan juga secara segera melakukan serangan secara langsung lebih sering, dan juga menggunakan duel-duel ya, utamanya areal duel, lalu memenangkan second ball atau bola kedua dengan progression yang lebih cepat untuk menciptakan peluang secara langsung. Artinya atau intinya bahwa keduanya ini lebih memilih untuk melakukan build up yang pendek dengan melakukan pressing ya di bagian pertama zona penyerangan, dan sama-sama men-skip atau menghindari lini tengah selama proses progression tersebut, dan bagaimana supaya bisa membawa bola secepatnya ke sepertiga akhir. Keduanya ini dinilai mengorbankan kontrol pertandingan ya, possession, mendominasi secara memegang bola, katakanlah seperti itu. Ini yang dikorbankan untuk bisa sesegera mungkin, secepat mungkin menciptakan peluang-peluang, dan ini menghadirkan ya atau menghasilkan bagaimana banyaknya tendangan berupa 1,75 XGA per pertandingan untuk Erik ten Hag ya, dan 1,53 XGA per game untuk Ruben Amorim. Jadi ini jumlah tendangan dan juga jumlah peluang yang diderita. Jadi artinya tim lawan yang akhirnya mampu menciptakan peluang nih. Dan ini menghasilkan perbedaan yang cukup besar sebenarnya. Bagaimana struktur defensif dari Erik ten Hag ini dinilai lebih terbuka dan lebih kacau, sementara Ruben Amorim sendiri lebih pasif dan melakukan pressing hanya setelah goal kick atau tendangan gawang. Ini yang disebutkan di situ. Oke, dikatakan juga di salah satu paragrafnya, keduanya ten Hag dan juga Amorim ini memutuskan untuk lebih direct, lebih langsung ya pendekatannya, karena pertama mereka berusaha, kedua manajer ini berusaha untuk ya katakanlah melayani squad ya, atau mengakomodasi squad
dengan situasi ataupun sedang beradaptasi dengan liga domestik, dan dua-duanya sama-sama gagal dinilai seperti itu. Nah, menurut gua secara ringan amatiran dari apa yang dilakukan nampaknya ada kesamaan ini. Sama-sama di musim kedua untuk mendapatkan hasil. Kita tahu bagaimana Erik ten Hag mendapatkan hasil bahkan dari musim pertama, tapi ketika dia ini ingin mendapatkan prestasi juga di musim keduanya, justru gagal. Sementara Ruben Amorim sebaliknya, dari musim pertama sudah hancur berantakan, tapi tentu saja dengan alasan yang berbeda-beda ya. Dan gue pun menilai, walaupun di akun ini ataupun di artikel katakanlah seperti itu ya, ini memperlihatkan ada persamaan-persamaan. Iya, seperti gue katakan memang ada hal-hal yang sama, tapi ada juga hal-hal yang misalnya berbeda. Gue menilai di musim kedua dari Erik ten Hag, dia berupaya untuk melakukan adaptasi taktik ya, dengan melakukan kompromi terhadap ide-ide dia. Kita tahu misalnya bagaimana di Ajax dia memakai 4-3-3. Di musim pertama bersama dengan Manchester United lebih ke 4-2-3-1. Dia mengakomodir situasi skuad, di mana Ruben Amorim berbeda. Bahkan dari musim pertamanya dia sudah langsung tancap gas dengan 3 back ya kan. Dan memasuki musim kedua tidak ada perubahan dari Ruben Amorim dari sisi sistem permainan. Bahkan dia lebih ingin memantapkan, dia lebih ingin melanjutkan dengan hal yang sama. Sementara Erik ten Hag di musim keduanya justru dia berusaha untuk ya seperti gue katakan tadi, melakukan atau ya dia ingin mengimplementasikan apa yang sebenarnya dia percayai gitu ya dari filosofi sepak bola, dengan masih menyesuaikan juga dengan skuad gitu. Jadi tidak seutuhnya dilepas. Kita tahu dari 4-3-3 ya di Ajax yang selama ini dipakai, lalu 4-2-3-1 di Manchester United. Ketika musim kedua di Manchester United dia justru 4-1-4-1. Ya ini tentu saja juga bisa berkembang menjadi 4-3-3. Tapi tetap ada kompromi di situ. Akibatnya ya justru lepas kendali menurut gue. Ada hal-hal yang sebenarnya menurut gue lebih fundamental ya, sebelum dia bisa mengimplementasikan permainan yang dia inginkan, yang tidak terjadi di Manchester United. Salah satunya adalah karakter skuad itu sendiri. Bagaimana gue nilai skuad Manchester United masih cukup kacau sebenarnya ketika Erik ten Hag berusaha untuk merubah lagi di musim keduanya. Sementara Ruben Amorim dengan keadaan yang sama, dia ingin menegaskan menurut gue bahwa ya inilah dia, dan dia menurut gue mendapatkan support yang juga lebih solid dari manajemen dibanding dengan Erik ten Hag misalnya ya. Dengan salah satu contohnya Sir Jim Ratcliffe yang mengatakan dia 3 tahun minimal baru bisa dinilai. Ini merupakan hal yang masif sekali. Lalu juga bagaimana Manchester United beroperasi di bursa transfer, bukan hanya mendatangkan pemain tapi juga melepas pemain. Nah dari situ gua menilai bahwa ya ada kesamaan, ada perbedaan juga. Bahwasannya Ruben Amorim saat ini lebih direct gitu ya, sama dengan Erik ten Hag lebih direct. Tapi gua menilai mungkin keduanya nih sama-sama di musim keduanya ingin mendapatkan hasil. Erik ten Hag ingin terus melanjutkan prestasi yang didapatkan di musim pertama, sementara Ruben Amorim juga memiliki target ya kan. Apakah ini membuat gue pesimis gitu? Fakta misalnya ya kedua manajer di musim keduanya sama-sama bermain direct ya kan, sama-sama bermain langsung. Gue nilai tidak demikian, karena apa yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim sekilas nampak lebih jelas dengan keteguhannya, dengan keras kepalanya. Jadi di sini pentingnya menurut gue salah satu adalah itu tadi, keras kepala dalam memegang teguh prinsip menurut gue. Dimana ketika tim ataupun skuad ataupun bahkan klub belum stabil, tidak solid, dia tidak ngikut arus gitu loh. Tapi dia jelas identitasnya,
Walaupun tentu saja ini ada juga tantangannya. Karena tidak semua komponen klub yang saat ini ada, kita bukan hanya berbicara terkait dengan pemain, tapi mungkin juga di sisi manajemen yang searah sealiran dengan Ruben Amorim. Nah, ini yang masih terus harus diperbaiki menurut gue. Terutama dari sisi squad kalau kita berbicara terkait dengan situasi di atas lapangan. Pemain-pemain yang memang bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Kalau gue menilai dari apa yang dianalisa oleh akun ini ya, bagus by the way. Dan kenapa bermain lebih direct? Kenapa kok belum bisa seutuhnya ya berani bermain build up, possession? Ya mungkin kemampuannya belum ada, belum sepenuhnya gitu. Kenapa ini bisa terjadi kemampuan yang belum sepenuhnya? Salah satu hal yang gue perkirakan adalah ya bagaimana situasi squad dari Manchester United itu sendiri. Dimana saat ini ya kalau kita lihat ya, bagaimana squad warisan itu kan masih banyak banget. Padahal bermain dengan sistem yang diinginkan oleh Ruben Amorim ini menurut gue cukup berbeda jauh dengan sistem-sistem sebelumnya dari Manchester United. Yang ada di Manchester United. Sehingga pemain-pemain warisan dalam tanda kutip mereka juga butuh untuk beradaptasi. Ada yang bisa beradaptasi dengan bagus ya. Misalnya Bruno Fernandes sebagai contoh ini. Bagaimana dia bisa memainkan peran yang juga bagus sebagai gelandang tengah, tapi tidak dengan menggadaikan dalam tanda kutip ya kemampuan secara naturalnya. Misalnya kita lihat Bruno Fernandes masih tetap dia sebagai gelandang, dia bukan gelandang bertahan ya by the way suatu bulan, karena dia tetap bisa menghasilkan peluang-peluang, umpan kunci, shotsnya dia juga tetap tinggi. Dan ini sering sekali secara salah ya diartikan justru lihat dia ini egois gitu di posisi sebagai gelandang, tapi dia masih banyak shootnya, banyak mencoba untuk mencetak gol. Yang menurut gue tidak ada yang salah, karena dari sistem Ruben Amorim bahkan menuntut banyak posisi bisa berkreasi atau bahkan menciptakan peluang atau bahkan mengeksekusi peluang itu sendiri menurut gue. Dan dengan hal ini Bruno Fernandes bisa melakukannya. Pun juga dengan situasi defensif walaupun tidak secara optimal. Ini sebagai salah satu contoh. Tapi gue nilai dia salah satu pemain yang bisa beradaptasi. Matthijs de Ligt juga seperti itu. Harry Maguire juga seperti itu. Tapi kan tidak banyak menurut gue. Casemiro sempat kesulitan. Diogo Dalot banyak kritikan gitu ya. Sisanya kan pemain-pemain baru. Kalau kita lihat Mbumo, kita lihat Cunha ya. Sehingga skuad warisan ini yang ya masih harus terus diperbaiki. Kalau memang mereka tidak pas ya waktunya dilepas untuk dicari gantinya. Dan dalam proses itu semua Manchester United ini kan tetap dituntut untuk bisa mendapatkan hasil ya kan. Dan oleh karena itulah gaya pendekatan seperti ini yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Gaya yang lebih direct, gaya yang memang menurut gua ya, kalau dari analisa ini tadi, yang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari musim sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada tanggapan? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.